Hai pejuang financial freedom, pejuang dalam meraih sebuah kekayaan. Memang kalau mau dibilang untuk kita-kita nih yang sedang berada pada fase entah itu minus, berada pada fase titik nol, baru ingin memulai, baru kepikiran untuk bangkit lagi, baru terjatuh. Ya, tentu setiap orang memiliki titik yang berbeda dalam membangun kekayaannya, dalam ingin meraih financial freedomnya. Aku pun sama, saat ini sedang berada pada titik nol, titik fase minus, sedang berada, ya kalau mau dibilang dalam berada fase ya berproses. Hari ini bekerja sebagai seorang karyawan, pegawai, dan memulai sebuah bisnis-bisnis untuk bisa meraih yang namanya financial freedom, kebebasan dalam mengambil sebuah keputusan-keputusan, memiliki banyak pilihan-pilihan hidup yang bisa diambil. Makanya dengan berusaha untuk bisa meraih yang namanya financial freedom tersebut. Nah, untuk kamu yang hari ini berada pada titik yang sama, aku mau mengajak kamu untuk mari kita belajar bersama-sama untuk bisa melihat agar tidak salah dalam keputusan-keputusan dalam financial freedom, keputusan-keputusan dalam pengambilan keuangan. Karena berbicara soal keuangan, berbicara soal uang ini tentu adalah hal yang sangat vital, adalah hal yang sangat-sangat sensitif bagi setiap orang. Apalagi untuk kita-kita nih yang berada pada fase titik nol, berada pada fase yang minus. Bro, kita berbicara soal uang, sedangkan kita nih sedang berada pada fase nol, sedang berada pada fase minus. Ngapain kita berbicara soal keuangan? Ngapain kita berhalusinasi berbicara soal kekayaan? Oke, hal itu menurut aku menjadi sebuah tantangan bagi setiap orang yang kemudian berpikir bahwa hidupnya hanya sekali. Ya tentu uang yang dia hari ini dia dapatkan digunakan secara maksimal untuk dirinya, berfoya-foya, digunakan semau dia, yang sehingga ya terjadinya yang namanya kesalahan-kesalahan dalam pengambilan keputusan dalam keuangan. Contohnya mengambil sebuah cicilan KPR, mengambil cicilan iPhone, entah itu cicilan-cicilan yang sehingga memberatkan sumber income dia, memberatkan income yang masuk pada diri dia. Nggak salah sih sebenarnya, nggak salah ketika dia mengambil rumah, KPR, iPhone. Akan tetapi perlu diingat, perlu untuk dipertimbangkan apakah ini sudah balance dengan income-nya. Kalau tidak, bisa-bisa KPR hilang yang kita anggap itu sudah menjadi rumah kita, yang kita anggap itu sudah menjadi aset kita, milik kita. Padahal bukan. Ketika itu belum lunas, maka itu masih dimiliki oleh pihak kedua ataupun pihak ketiga. Ya, karena dengan hal demikian, kalau kita tidak aware dan sadar akan hal itu dalam perjalanan kita, tentunya memiliki risiko-risiko dalam kehidupan. Setiap orang, baik dalam pekerjaannya itu, memiliki risiko yang berbeda-beda. Kamu yang hari ini bekerja sebagai back office tentu berbeda dengan orang yang bekerja di frontliner. Ya, contohnya sebagai seorang sales, contohnya sebagai seorang admin sebagai orang yang sebagai admin di kantor dan orang sebagai sales di jalanan, tentu berbeda risiko yang akan dihadapi. Sehingga nih ya, ketika dia mengambil iPhone contohnya, dia bercicil iPhone contohnya, orang yang memiliki privilege sebagai back office tentunya tidak terlalu kepikiran dalam hal iPhone yang dia akan ambil, ya, karena risiko tingkat rusaknya, tingkat kesehatannya nanti tentu berbeda.
Kalau orang yang berada di frontliner tentu juga berbeda. Sakitnya nanti, apa-apa di jalannya nanti, akan hal-hal yang terjadi bakalan berbeda. Maka nih, dari hal tersebut, dari cerita tersebut, kita sudah mulai memikirkan hal tersebut, bahwa apapun yang akan terjadi, apapun keputusan yang kita ambil dalam keuangan kita itu memiliki resiko. Maka untuk kamu yang hari ini sedang ingin membangun kekayaan, ditekankan bahwa mengambil sebuah cicilan yang bisa menjadi sebuah tagihan tersebut perlu untuk menimbang secara rasional, menimbang secara terukur sebelum kamu melakukan pengambilan tersebut. So, semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk menuliskan pendapatmu di kolom komentar untuk kita diskusi bersama. Thank you. Goodbye.